Ya udahlah, orang saya mengatakan saya ini rektor BT ya. Beda apa Beungeut, tuh? bukan beungeut titaheun. Masya Allah. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. wargi Unpas? Semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, perkenalkan saya Regina Ronald dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, dan kini adalah podcast perdana kita dari Unpas Talk. Hari ini saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat istimewa. Tapi sebelumnya saya menginformasikan bahwa podcast ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi izinkan saya dan bintang tamu saya untuk melepaskan masker yang saya gunakan ini. Ya wargi Unpas, tadi saya menyebutkan ada bintang tamu kita yang sangat istimewa. Beliau adalah orang nomor 1 di Universitas Pasundan. Siapa lagi dan tiada bukan Bapak Rektor kita yang tercinta, Profesor Dr. Haji Edi Yusuf SP MSI MKom IPU. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini memenuhi undangan kami di studio kami yang cozy ya Pak ya. Udah nyaman belum Pak? Nyaman ya. Terima kasih loh Pak sudah memfasilitasi kami untuk mempunyai studio podcast sendiri. Unpas mempunyai program podcast yang sekarang ini akan di launching oleh Bapak ya di edisi perdana ini. Untuk pertama Pak, yang ingin saya ketahui kenapa memilih podcast? Ya, Program unggulan. pertama podcast itu lebih fleksibel dan mobile dibandingkan dengan alat komunikasi yang lain. Misalnya dengan radio. Radio itu kan kadang terbatas, kadang-kadang kalau misalnya jaringannya jelek menghilang. Tapi kalau podcast enggak. Terus yang kedua, podcast itu kan dari ini sesuai dengan namanya, play on demand. Iya, Ya, betul. jadi artinya memainkan atau menampilkan sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi artinya di situ sifat-sifat fleksibilitasnya. Artinya dengan podcast ini kita bisa menampilkan misalnya momentum atau acara-acara seni, bisnis, kemudian sharing informasi, ya segala macam sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan judulnya ya Pak ya, Unpas Talk. Unpas Talk. Talking about Unpas. Ya, jadi play on demand ini arti betul-betul sesuai dengan kebutuhan ya, antara podcaster dengan pemerannya gitu. Menarik sekali ya Pak ya. Sehingga itu lebih kedua juga ini di dalam rangka mengisi di era transformasi digital ini ya, kan itu banyak yang bisa kita lakukan ya, antara lain misalnya dengan podcast ini. Nah, jadi ini adalah podcast ini juga salah satunya kegiatan yang AI ya, artificial intelligence based ya, berbasis kepada AI gitu. Sehingga dengan demikian podcast ini lebih mobile, lebih fleksibel dan menjangkau dan investasinya dibandingkan dengan stasiun radio broadcast itu jauh lebih mahal. Kalau podcast itu relatif terjangkau. Tidak perlu ada stasiun radio gitu. Begitu. Nah, sehingga nanti informasi-informasi yang dari Unpas itu bisa sampai kepada konstituennya, kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada pengguna gitu ya. Jadi kita bisa mendeliver semua aktivitas yang ada di kampus ini gitu. Jadi untuk kedepannya Unpas Talk ini akan menjadi media yang bisa menjangkau banyak sekali viewers, baik itu di intern Unpas sendiri ataupun dunia luar ya Pak ya. Di luar. Iya.
Eh, Berarti inilah kesempatan Bapak untuk bisa meresmikan podcast ini ya. Kita sekarang akan launching nih Pak ya, Ya, Unpas Talk ini untuk viewers kita. ya. Nah sekarang silakan Bapak diminta untuk meresmikan secara simbolis untuk mempublish atau merilis podcast ini. Baik, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini menuju sore, kita bisa meresmikan kehadiran podcast di lingkungan Unpas ya. Semoga podcast ini bisa berfungsi sesuai dengan namanya ya, Play on Demand Cast. Jadi apa saja kita bisa sampaikan dan dalam suasana apapun juga podcast ini lebih fleksibel. Oleh karena itu nanti setiap aktivitas informasi kita bisa mendiseminasikan melalui podcast. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, podcast Unpas Talk untuk pertama kalinya kita launching pada sore hari ini. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kegiatan kita untuk menuju kebersamaan, kolaborasi, dan kesejahteraan Unpas dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Wargi Unpas akhirnya Universitas Pasundan resmi memiliki Unpas Talk sebagai podcast media informasi bagi warga Unpas. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sudah meresmikan Unpas Talk. Sekarang kita akan berbincang lebih dalam ya Pak ya. Kan karena kemarin kita sudah meresmikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, rekognisi internasional, ada outcome based education. Nah, diharapkan untuk kedepannya lulusan seperti apa sih dari Universitas Pasundan ini Pak? Ya, pertama lulusan yang diharapkan dengan penerapan MBKM ya, basisnya bisa OB ya, outcome based education, itu tentu adalah ingin menjawab tantangan masa depan. Jadi kita mendidik kemudian memberikan ilmu kepada mahasiswa itu bukan untuk generasi sekarang, bukan untuk masa sekarang, tapi untuk masa depan. Nah, artinya kalau untuk masa depan kita harus memprediksi 4 atau 5 tahun itu lingkungan itu terjadinya bagaimana gitu. Nah, oleh karena itu syukur dari Mas Menteri Nadiem sudah mengantisipasi bahwa prediksi 5 tahun atau ya 4 atau 5 tahun ke depan ini sudah terwadahi dengan 8 indikator kinerja utama. Nah, karena di dalam 8 indikator kinerja utama itu mahasiswa itu diberi pembekalan bukan hanya dari dosen atau perguruan tingginya saja gitu. Tapi kita diberi kesempatan untuk menggali ilmu, memperoleh ilmu dari prodi yang sama, universitas berbeda. Atau dari universitas yang sama, prodi yang berbeda. Karena prinsipnya adalah persoalan-persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Nah, oleh karena harus multidimensi. Maka berilah kesempatan untuk belajar di luar kampusnya atau belajar di dalam kampusnya dengan mendapat apresiasi 20-40 SKS. Di samping itu juga tentu program MBKM ini juga melatih mahasiswa itu tidak jago kandang gitu. Jadi betul, dia Pak. Bisa bergaul, dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya di luar kampusnya. Nah, karena ini tentu memberikan efek yang bagus. Jadi mereka tidak lagi terjadi culture shock ya, gegar budaya. Tapi kalau dia tetap di kampusnya yang bersangkutan mungkin itu juga gitu. Betul, Pak. Tapi kalau dia misalnya melanglang ke kampus misalnya, baik itu di luar kampusnya ataupun keluar daerahnya, dia akan tahu kan budaya dan segala macam di tempat mereka nanti belajar gitu. Betul. Di samping itu juga ada program magang di dunia industri. Jadi yang selama ini mungkin tidak terjadi apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dengan apa yang dimaui oleh dunia usaha dan industri tidak nyambung.
Oleh karena itu tentu program magang ini juga perlu ya, sehingga lulusan itu pertama tidak gaptek, dia akan menyelesaikan dengan perkembangan atau teknologi yang terjadi di dunia industri. Nah, jadi nyambung gitu. Apalagi ada aspek yang disebut dengan misalnya program mengajar. Nah, program mengajar itu berarti program berbagi ya. Jadi ini lebih dalam lagi ya, program mengajar itu. Kemudian ada proyek-proyek kemanusiaan dan sebagainya. Gitu. Ya, berarti lulusan yang diharapkan yang dicapai dari wisuda besok pun sama ya Pak ya. Ya. Jadi harus siap tempur Ya, di masyarakat. betul. Pokoknya harus jago ya, lulusan Unpas Ya. harus punya kekuatan yang kuat gitu. Wargi Unpas belum tahu kan kalau ada sisi lain dari Pak Rektor kita ini. Mungkin kalau saya ngelihatnya Bapak ini kan lebih tertarik kepada dunia militerisme ya Pak ya. Seperti mendirikan Pasundan Shooting Club gitu, sama aktif di Mahawarman gitu Pak ya. Nah, gimana Pak? Kenapa bisa sampai punya hobi menembak Pak? Ya, pertama saya melihat ya dunia militer itu kedisiplinannya. Terus yang kedua komitmen yang tinggi. Ya, jadi ketiga mungkin saya hampir berapa tahun ya? Hampir 20 tahun itu berada di lingkungan dulu ABRI ya, sekarang TNI. Pantes. Karena saya SD, SMP, Itulah yang SMA, mempengaruhi Bapak. SD, SMP, SMA itu di lingkungan dulu namanya Pangkalan Udara Margahayu, sekarang Lanut Sulaiman. Nah, jadi teman-teman saya anak kolong semua. Oh, Masya Padahal Allah. kalau saya bukan anak kolong kalau saya. Anak apa Cuman- Pak? Anak atas meja. Bukan anak kolong, anak atas meja. Cuman teman-teman SD, SMP, SMA itu semua anak kolong semua gitu. Wah, kayaknya betul nih Wargi Unpas. Kemarin spy kita menemukan satu dokumentasi ya dari foto Bapak yang dulu. Ya. Katanya Bapak pernah punya rambut gondrong, betul nggak Pak? Ya, memang dulu masanya ya, masanya. Saya kan angkatan 73. 73 itu rambut saya segini, gondrong. Terus celananya celana cutbray. Cutbray. Cutbray itu Masya yang Allah. Ya, dari yang atas ini atas membesar ketat, gitu ya. terus bawah membesar. Ya, membesar. Ya itu memang masanya gitu. Sampai sidang pun saya masih gondrong. Sidang S1, S1. masih gondrong. Nanti ada foto-foto saya. Gitu. Kenapa nggak sampai sekarang Pak? Bukan masanya lagi sekarang. Kalau sekarang mungkin Bapak sudah jadi dosen di FIS Pak. Iya, saya dulu ngajar di FIS. Iya, tapi Ngajar saya udah entrepreneur. nggak gondrong lagi kan Pak? Enggak. Ngajar entrepreneurship saya dulu. Ya, Dan di saya seni juga musik pernah ya. jadi dekan di dulu saya nama tahu. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Iya. Pernah memimpin di sana, juga pernah memimpin Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Wah, kayaknya menarik. Karena itu dulu waktu saya wakil rektor 1 ya. Ya, Jadi dulu saya ya masih kuliah pada saat itu masih Pak. kuliah. Masih kuliah. Tapi lucu loh Pak kalau misalnya menarik Pak, jadi unik. Bapak udah main tembak, terus gondrong gitu, kebayang terus sekarang jadi rektor. Pada waktu mahasiswa saya belum bermain di tembak menembak. Karena saya masuk Perbakin itu tahun sudah dosen saya jadi dosen tahun 79. Jadi saya masuk Perbakin itu 1000 saya jadi dosen itu 1979. Nah, masuk Perbakin itu 1982. Pada waktu saya PD2. Masya Allah, itu 82 saya baru lahir Pak. Pembantu dekan 2 itu. Berarti ini hasil menembak juga nggak Pak? Itu Jadi Wargi Unpas kesini nakeun eta mah kadinakeun sama. ini lovebird ya. Pasangan serasi sekali. Itu saya lagi WR1 nggak salah. Oh, sudah jadi WR1. Iya. Saya menikah 1984. 2 tahun setelah masuk ke dunia tembak menembak. Iya. Jadi PD2 dulu saya.
Iya, Pak. Jadi, selain, Bapak hobi menembak, Bapak juga mengkoleksi mobil antik? Ya, sebetulnya mobil saya waktu saya mahasiswa masih ada sekarang. Masya Allah. Iya, Seperti apa, Pak? Mobil apa itu? hardtop hardtop, Hardtop. hardtop Oh, kebayang ya Bapak hardtop negongnya. hardtop itu sampai sekarang ada. Cuman yang yang dibedakan catnya aja. Warna apa, Pak? Dulu catnya putih, Putih, sekarang? sekarang merah. Oh, kenapa merah, Pak? Ya Kan dulu supaya suci, sekarang berani gitu. ngikuti perkembangan aja. Udah ada Iya. berapa berarti koleksi mobil antiknya? Aduh, Banyak, Pak? nanti disangkanya sombong lagi ya. Nggak apa-apa, Pokoknya Pak, gini aja, hibahkan satu nggak saya apa-apa, Pak. tahunnya aja sebutkan Ya, tahunnya ya, ya. silakan. Dari tahun 51 saya punya, tahun 51. 52 punya, Masya tahun Allah. 59 punya, tahun 69 punya. Itu yang dikatakan arti kan 50 tahun ke atas. Itu Itu tahun. jenisnya? Ya ada Fiat, Mhm. kemudian ada Bel Air. Itu kalau Bel Air itu saya dapat ngolo dari bos saya dulu. Bos Ada, saya Pak, dapat dari ngolo. dekan saya lagi PD2, dekannya Prof. Tata Surdia dulu, itu Bel Air itu tahun 59 itu bawa dari Masya Allah. Kentucky ya, dari Masya Kentucky Allah. pada waktu Prof. Tata kuliah di Kentucky University dulu ke Indonesia boleh bawa mobil. Jadi kalau mahasiswa di Amerika habis kuliah bisa dibawa ke Indonesia ya. Gitu. Nah itu saya dapatkan dari Prof. Tata itu tahun 89. 89. Pak Tata pulang ke Indonesia, Prof. Tata tahun 60. Tahun 60. Jadi waktu itu Prof. Tata betul-betul ini baru mobil baru Bel Air-nya kan tahun 59 kan. Bel Air 59 2 pintu, setir kiri. Ya itu yang dikejar orang. Keren ya, Pak ya. Yang dikejar orang itu 2 pintunya dan setir 2 pintu, kirinya. betul. Bukan banyak di Bel Air tuh mungkin di Indonesia ada tahun 59 tuh ya yang 2 pintu cuma ada 2 mobil Indonesia. Kebanyakan 4 pintu. Gitu. Mungkin Bapak bisa berbagi kepada wargi Unpas gimana cara tipsnya untuk memilih barang mobil antik gitu, Pak ya. Mobil antik yang seperti apa sih yang seharusnya dikoleksi gitu untuk investasi ke depan? Kita memelihara mobil antik itu untuk untuk istilahnya bukan menancapkan ya, supaya ini sikap dan sifat istiqomah. Nah, karena apa? Karena dengan memelihara mobil antik itu kita harus kuat dari godaan ya. Godaan ya tadi ada yang nawar yang ada nawar yang melebihi dari mobil baru gitu ya. Kemudian ada godaan, aduh ingin diubah misalnya bannya menjadi ban Dimodif pelak, lagi. dimodif lagi. Nah, itu kalau sudah dimodif itu jatuh mobil antik itu. Justru yang mahal itu yang dipertahankan keasliannya. Itu kalau sudah dirubah-rubah bannya jadi radial, udah jatuh. Oh gitu. Iya Pak. Gitu. Wah, Nah, menarik kedua sekali. itu antara memelihara mobil antik dengan nembak itu ada kesamaan. Kesabaran ya. Yeah. Coba kalau seorang penembak tidak sabar, sikapnya temperamental, mau kena yang ditembak. Iya betul Pak, targetnya Gitu. jadi melenceng ya Pak ya. Demikian juga memelihara mobil antik. Mobil antik juga harus sabar gitu ya. Memeliharanya gitu. Iya Karena betul. godaannya banyak sekali. Ya terutama tadi dari para kolektor lain yang mau membeli gitu. Ini tadi mobil antik ya Pak ya. Sekarang kenapa Bapak bisa mendatangkan helikopter ke Taman Lalu Lintas? Itu kebetulan saya di Taman Lintas saya sebagai pembina ya. Bukan helikopter tapi pesawat tempur. Pesawat tempur. F5 Tiger. F5 Tiger. Ya, dulu ceritanya begini. Tahun 1981 Taman Lalu Lintas itu punya pesawat hasil hibah dari TNI dulu namanya AURI ya. Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, kemudian di tahun itu kan ada 1981, kemudian di tahun 2001, 10 tahun, kemudian ada tim infeksi dari Hussein Sastra Negara melihat, oh ini sudah nggak layak lagi untuk ditampilkan di Taman Lalu Lintas karena membahayakan kalau pengunjung naik ke atas gitu. Dulu pesawatnya pesawat ya sisa-sisa Perang Dunia Kedua.
sisa barang jadi mungkin pesawat semacam apa, capung gitu ya. Nah, akhirnya diangkut ke Husen, akan diperbaiki. Nah, sejak diangkut itu sampai dengan kemarin 2014 nggak kembali kan. Nah, kebetulan ada teman satu hobi saya, Kolonel Harry, yang dia dipakai oleh para penggemar mobil antik untuk urusan-urusan teknis gitu ya. Nah, dia mengatakan, kapan-kapan Prof kita datang ke Kasau. Kasaunya itu waktu itu Pak Yuyu ya, Pak Yuyu. Ya, akhirnya kita datang ke sana ke Marsikal Kasau, Marsikal Yuyu. Saya informasikan Taman Lalu Lintas dulu punya pesawat dari Auri dulu, belum TNI, masih Auri, tapi tidak kembali lagi dengan alasan untuk diperbaiki. Nah, itu kan sayanglah, angkatan lain ada di sana, misalnya dari kavaleri kita dapat tank baja, kemudian dari PT KAI, PT Kereta Indonesia juga dapat rel kereta api bersama gerbongnya, dari Yogyakarta itu dapat, kemudian dari BUMN lain dapat, tapi begitu juga dari TNI AU yang sudah ada malah ditarik. Nah, itu barangkali Panglima bisa, wah senang sekali. Senang sekali. Saya punya pesawat di Madiun yang bekas, itu udah saya pakai 2000 jam terbang. Nah, jadi saya nanti ini kan hibahkan ke Taman Lalu Lintas. Kebetulan kalau saya ke Bandung, beliau kan orang Bandung ya, ke Bandung saya bisa mampir ke Taman Lalu Lintas. Ya, akhirnya proses diangkut pakai pesawat Hercules dari Madiun ke Husen, kemudian di Husen kita tarik pakai towing, itu jam 2 malam bulan puasa, ingat saya itu. Dan Bapak langsung mengawal? Ya, saya tunggu Taman Lalu Lintas. Nah, jadi karena datang jam 2 langsung jam 3 itu udah sahur itu. Nah, itu ingat aja itu dulu tahun 2016 bulan puasa itu. Karena kenapa malam ya, itu kan F5 Tiger itu besar ya, diangkut pakai towing, kemudian menghindari macet. Jadi sayap-sayapnya dibuka, kemudian dipasang kembali, diassembling di Taman Lalu Lintas. Gitu. Itu menarik sekali ya. Bapak, ya ampun. Kalau Bapak bisa ya mendatangkan pesawat, kalau saya siapa kamu gitu, ditoyor saya. Pak, hobi lainnya apa Pak? Tanaman mungkin? Sekarang kan lagi happening. Kalau tanaman istri saya. Ya, kalau saya jalan pagi. Masih sampai sekarang? Berapa kilometer Pak? Saya 1 jam ya. Jadi orang lain habis sholat. Itu konsisten 1 jam? Kecuali Senin dan Kamis saya berhenti. Karena puasa? Ya, takut haus ya. Jadi begitu pulang dari masjid, saya langsung keliling sampai ke rumah itu 1 jam. 1 jam? 1 jam. Jadi saya pakai kopea, pakai baju takwa, pakai sepatu cat gitu. Itu senang aja gitu. Itu kan Bapak kan kegiatannya banyak Pak. Bapak punya asosiasi ya, perkumpulan tuh banyak sekali. Ya, itu sebuah kepercayaan ya, amanah ya. Itu gimana cara bagi waktu dan memaintain tubuh kita biar tubuh Bapak biar bugar terus Pak? Jadi artinya gini, ada beberapa asosiasi yang saya pegang itu amanah ya, dari rekan-rekan. Nah, saya terima lah karena itu kan kepercayaan ya. Nah, makanya saya sekarang mungkin lebih memegang 4 asosiasi tingkat Jawa Barat. Masya Allah. Jadi orang ya udahlah, orang saya mengatakan saya ini rektor BT ya. BT apa tuh? Bukan, beungeut itaheun. Masya Allah. Karena jadi dulu pertama saya masuk di ketua bidang akreditasi APSI Pusat, Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia Swasta, itu hampir di setiap provinsi ada kan. Saya dulu di pusat dulu. Oh, Bapak di pusat. Saya sebagai kepala bidang akreditasi ya, di pusat Jakarta. Nah, kemudian pada saat waktu itu saya wakil rektor 1, waktu itu kemudian rektornya Prof Didi. Nah, itu juga ketua APSI, pernah jadi ketua APSI Jawa Barat. Nah, dari Prof Didi ke Pak Budi Jatmiko turunnya. Itu Budi Jatmiko sekarang jadi ketua umum APSI Pusat. Nah, setelah selesai APSI Pusat,
ada ini peluang di Jawa Barat. Nah, karena Pak Budi menang di Kongres di Medan untuk menduduki APSI pusat. Nah, di Jawa Barat akhirnya dilakukan pemilihan, akhirnya saya Bapak. terpilih. Nah, itu jadi saya Karena sekarang bete tadi, Pak. ya Bete. mengerti tahun itu. Nah, kemudian itu sekarang mungkin saya periode kedua. Jadi nanti saya habis di APSI Jawa Barat itu 2023. 2023. Nah, kemudian di tengah jalan ada musyawarah besar Artipena di Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya saya terpilih lagi jadi ketua Artipena Jawa Barat. Aliansi Relawan Pendidikan Tinggi Anti Narkoba. Nah, itu kalau APTISI itu anggotanya semua PTS. APTISI, Jadi ya, di betul. Jawa Barat itu ada 378 PTS. Nah, itu APTISI semua. Nah, kalau Artipena negeri dan swasta. Jadi di Jawa Barat itu ada 14 negeri. Nah, itu anggota kami. Jadi masuk ke Artipena, Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba. Artipena ya. Jadi di situ ada 378 plus 14 negeri. Ya. Nah, di situ ya kita melakukan inilah pencegahan dini ya dari peredaran gelap narkoba ya. Sehingga kita melibatkan kerjasama dengan para mahasiswa, para UKM, para wakil rektor 3 atau ketua bidang 3 gitu untuk melakukan penangkalan pencegahan peredaran gelap narkoba. Itu kerjasama dengan BNN ya, kerjasama dengan BNN. Alhamdulillah Unpas beberapa kali mendapat apresiasi dari BNN pusat sebagai kampus bersih narkoba gitu ya. Berarti kemudian setelah itu saya dipercaya lagi di Aptikom, ya. Asosiasi Perguruan Tinggi Teknik Informatika dan Komputer. Nah, kalau Aptikom itu anggotanya perguruan tinggi yang ada jurusan atau prodi teknik informatika dan ilmu komputer di tingkat Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada 136 perguruan tinggi yang memiliki teknik informatika dan ilmu komputer. Ya, ya gitu. Jadi pengabdian semua. Satu lagi di dalam kongres luar biasa. Saya sebagai ketua Paguron Pencaksilat Kabupaten Bandung, Pak. Nampon, akhirnya saya ditarik ke atas menjadi ketua Pencaksilat Nampon Indonesia PPSNI. Asal dari tingkat kabupaten, dulu ketua umumnya dari Medan juga tuh. Teman saya Pak Bagas Angkasa, salah satu direktur utama di PTP berapa ya, Medan itu 13 masalah. Nah, sampai sekarang masih latihan pencaksilat? Ya, kalau latihan sih saya enggak ya, karena bagaimanapun saya waktunya enggak ada. Tapi kalau olahraga di tempat jurus-jurus ya kita lakukan, karena jurus itu olahraga juga kan gitu. Dan tapi itu... kalau secara publik ini kita hanya dilakukan di Padepokan Kiwari ya di Katapang. Ya itu anak-anak anggota. Jadi PPSN Perguruan Pencaksilat Nampon Indonesia itu kan kita Indonesia ada 34 provinsi ya. Sekarang ada di 21 provinsi PPSN. Pantesan ya Pak Rektor tetap bugar, Alhamdulillah. tetap sehat dan semoga seterusnya ya Pak. Amin.